Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Terima kasih kepada teman-teman yang terus setia mendukung channel ini. Kiranya Tuhan memberkati dimanapun kita berada. Dalam video kali ini kita akan membahas menurut saya kontradiksi antara ustadz yang satu dengan yang lain terhadap sakit yang diderita oleh Agustan, yang konon katanya bukan hanya Agustan yang sakit, tapi juga istrinya mengalami sakit keras yaitu kanker, dan bahkan juga ibunya sedang sakit. Jadi seluruh keluarga Agustan saat ini sedang mengalami sakit kecuali anaknya. Nah, mari kita perhatikan bagaimana komentar dari para ustadz yang saya katakan bahwa itu adalah sebuah kontradiksi. Di mana yang satu mengatakan sakit dari Agustan itu oleh karena Agustan minum obat melebihi batas. Wah, overdosis ya guys. Oke, lalu yang satunya bilang katanya itu memang kehendak Allah. Wah, ini nih guys yang jadi kontradiksi. Mana yang benar? Sebelum kita lanjut membahas bagian ini, yuk kita perhatikan video ini. Perlu kami jelaskan bahwa beliau bukan menjadi kutub, bukan dikutuk, bukan. Tetapi memang pas kebetulan sakitnya beliau yang pertama sejak sebelum masuk Islam, waktu beliau jauh, waktu masih jadi pendeta, masih Kristen itu, beliau sudah sakit jantung. Beliau sudah sering sakit-sakitan dan sakitnya udah parah. Waktu masuk Islam yang lalu, apalagi beliau sering berkeliling, dan pernah di depan saya pun beliau sudah pernah mau lewat beberapa kali. Istilahnya mau lewat itu seakan-akan mau menjelang kematian, begitu. Jadi posisinya memang parah sejak sebelum beliau masuk Islam. Yang kedua, beliau setelah operasi jantung yang lalu itu terlalu banyak minum obat pengencer darah, ditambah lagi minum obat-obatan suplemen, ditambah lagi minum obat-obatan suplemen dari kiriman dari subscriber itu. Beliau minum obat-obatan banyak, nggak ukuran, ingin cepat sembuh, jadinya stroke mendadak. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Untuk saat ini, detik ini kita berkumpul di tempatnya Ko Agustan dalam rangka silaturahim ini. Amin ya Allah. Karena nengok orang sakit itu suatu kewajiban. Yang sini sakit dua orang. Yang sini sakit 2 orang. Satu beliau, satu ibunya beliau. Oh, satu mamanya. Yang sudah masuk Islam. Istrinya juga sakit. Masya Allah. Ya itulah ujian. Ya. Jadi hidup ini tidak akan pernah lepas dari ujian. Gitu. Jadi jelas ya, saya ulangi lagi, bahwa hidup ini tidak akan pernah lepas dari ujian. Nah ini, barang siapa yang kuat dalam ujian ini, tetap kokoh imannya, insya Allah ahli surga. Amin. Nah ini, makanya Ko Agustan ini mudah-mudahan bukan kena kutukan, kata bahasa Jawa kena walat, tapi ini memang sudah kodratullah. Karena istrinya juga sakit, kalau nggak salah sakit apa? Kanker. Nah ini Agustan sakit, mamanya juga sakit nih di belakang Agustan, di kamar belakang. Nah ini semuanya adalah hakikatnya memang takdir Allah gitu. Jadi kita nggak bisa apa-apa, tidak ada hubungannya dengan ini dan itu. Ya mungkin seperti itu saja dulu ya kan. Nah, saya kembalikan kepada Ustadz ini. Ya, jadi jelas ya guys, kalau kita memperhatikan bagaimana komentar dari para ustadz ini yang mengatakan satu tadi katanya itu karena Agustan sendiri itu sakit, bukan karena apa-apa, tapi yang satu itu memang atas kehendak Allah. Jadi begitu ya guys.
Jadi kalau kita memperhatikan nih ya guys, kita ingat bahwa segala sesuatu terjadi di bawah kolong langit ini atas seizin Tuhan. Saya teringat bagaimana ketika seorang tokoh Alkitab ketika diizinkan Tuhan untuk dicobai oleh iblis, yaitu Ayub. Iblis diizinkan oleh Allah untuk mencobai Ayub sehingga sakit yang dideritanya sungguh luar biasa. Penuh dengan borok dari ujung kaki hingga ujung rambutnya. Nah, di situ kita melihat bagaimana penderitaan seorang Ayub sungguh sangat luar biasa. Dan pada suatu ketika istrinya juga berkata kepada Ayub, Ayub, kutuki saja Tuhanmu dan matilah. Tapi satu hal yang luar biasa keluar dari mulut Ayub, dia berkata, engkau berkata seperti perempuan gila. Engkau mau menerima yang baik saja daripada Allah, tetapi yang buruk engkau tidak mau menerimanya. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan bagian ini bahwa ingatlah segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi atas setiap kehidupan kita. Bagi orang percaya, tentunya segala sesuatu atau Tuhan bisa saja memakai sesuatu yang dalam tanda kutip buruk dalam pemikiran manusia untuk menyatakan kemuliaan Allah atas setiap kehidupan kita. Nah, dari hal ini kita percaya bahwa apapun yang terjadi di dalam dunia ini itu atas kedaulatan Allah, atas izin Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Nah, jadi jelas ya guys, kita dapat melihat bagaimana peristiwa Agustan yang sakit bisa saja terjadi. Itu Tuhan izinkan dia mengalami sakit oleh karena perbuatannya yang menentang Allah. Itu bisa saja terjadi. Dan kalau kita melihat bagaimana pendapat dari atau komentar dari Bang Ade Armando, ini sungguh masuk akal sekali ya guys. Ini yang bisa dinalar oleh pikiran-pikiran yang waras. Makanya di video Bang Ade Armando di channel Cokro TV, ya itu sangat jelas ya bagi yang waras saja yang mau nonton video ini. Ya, kita melihat bagaimana komentar dari Bang Ade Armando tentang sakit yang diderita oleh Agustan ini. Kita simak video ini. Istilah mu'alaf kembali ramai terdengar. Dan lagi-lagi tidak dalam konotasi positif. Ini menyangkut seorang mu'alaf bernama Agustan. Dia ini konon mantan pendeta yang masuk Islam beberapa tahun yang lalu. Sayangnya setelah masuk Islam, ia sering melecehkan agama lamanya, Kristen. Dan kali ini tindakannya sudah sangat keterlaluan. Dia membuat video yang seolah menantang Tuhan. Agus menyatakan ingin bereksperimen. Dia bilang, apa yang akan terjadi pada dirinya ya kalau dia meletakkan Alkitab di pantatnya? Bukan itu saja, dia juga kentut di depan Alkitab. Dia bilang dia ingin tahu apakah Tuhan akan menghukumnya. Apakah dia akan mati dalam waktu 1 bulan, tanyanya. Yang dilakukan Agus jelas-jelas adalah penghinaan tiada tara. Dengan melakukan itu, dia agaknya ingin mengatakan bahwa Alkitab bukan ciptaan Tuhan. Logika dia, kalau Alkitab memang ciptaan Tuhan, pasti Tuhan akan marah kalau Alkitab dikentuti. Karena itu, dia seolah menantang Tuhan. Kenapa Agus melakukan itu? Nggak jelas juga sih. Salah satu versi mengatakan bahwa Agus sebenarnya hanya sedang merespons pernyataan seorang pemeluk Kristen yang menghina Islam. Jadi ini semacam balas dendam. Saya tidak bisa melacak pernyataan pemeluk Kristen mana yang membuat Agus sampai merasa harus menghina kitab suci umat Kristen itu. Yang jelas, Agus dengan sengaja menghina Kristen. Tapi yang menarik adalah apa yang terjadi kemudian. Tiba-tiba saja tersiar kabar bahwa Agus sakit keras. Ada berbagai video yang menunjukkan bagaimana Agus terbaring dalam kondisi tak berdaya di rumahnya. Dari tanda-tanda fisiknya, ia seperti terkena stroke. Sebagian orang dengan sinis bilang, jangankan sebulan, baru beberapa hari saja setelah ia mengumumkan penghinaannya terhadap Alkitab, ia sudah terkena stroke. Pertanyaannya, apakah memang sakitnya Agus terjadi karena sikap menantangnya itu? Jawabannya tergantung. Anda menggunakan pendekatan rasional atau spiritual dan supranatural.
Kalau jawaban rasionalnya ya Agus memang sakit karena kondisi kesehatannya memburuk. Kabarnya ini bukan pertama kali dia terkena stroke. Setahun lalu pun dia sudah menderita semacam tanda-tanda stroke. Agus sendiri terkenal sebagai pekerja keras yang seringkali tidak cukup istirahat. Dalam videonya, dia juga bercerita tentang nasihat dokter yang memintanya untuk tidak memaksakan diri. Orang yang sudah terkena stroke kan memang bisa berulang stroke-nya kalau dia tidak menjaga diri. Jadi ya normal-normal saja. Tapi kita juga bisa melihatnya dari sisi spiritual, hubungan dengan Tuhan. Agus sendiri kan tentu bicara dengan asumsi Tuhan memang ada dan mengintervensi kehidupan manusia. Dia terkesan meminta jawaban apakah Alkitab memang adalah buku yang sesat. Dengan kata lain, Agus menunggu jawaban. Agus memang memberi tantangan yang lebih dramatis. Kalau Tuhan tidak berkenan, maka matikanlah Agus dalam 30 hari. Ternyata, Tuhan yang dipercaya Agus tidak mengambil nyawanya. Tapi Tuhan memberi jawaban, kalau bukan peringatan. Mungkin bukan hukuman, tapi peringatan. Tentu saja ini multitafsir. Tapi salah satu peringatan yang masuk akal adalah Tuhan tidak suka kalau Alkitab dilecehkan seperti itu. Dan ini tentunya bisa menjadi peringatan penting bagi Agus dan para mu'alaf lainnya. Ya ini penting karena Agustan memang sering menghina Kristen. Dia misalnya menyebut pemeluk Kristen sebagai penyembah bani kolor, penyembah bangkai. Dia mengatakan otak orang Kristen senantiasa error. Dia bilang sebaik-baiknya umat Kristen, mereka tidak lebih dari babi haram dan anjing-anjing pincang. Dia bahkan menganggap orang-orang Kristen yang misalnya merana karena tidak boleh mendirikan gereja, sebenarnya hanya playing victim untuk membangkitkan simpati. Dia juga menyatakan orang-orang Islam yang membela orang Kristen adalah orang somplak. Jadi di dalam hatinya memang ada kebencian terhadap umat Kristen. Dan kalau sekarang dia terkena stroke setelah menghina Alkitab, itu saya percaya adalah peringatan yang memang datang dari Tuhan. Agus selayaknya sadar bahwa Tuhan ingin memberitahu sesuatu. Apakah ini berdampak pada cara Agustan berdakwah? Saya harapkan begitu. Masalahnya memang ada begitu banyak mu'alaf yang terkenal karena menjelek-jelekan agama lamanya, terutama Kristen. Salah seorang yang paling terkenal adalah Yahya Waloni. Sebagaimana Agus, Yahya juga mengaku mantan pendeta. Omongannya baru bisa direm setelah ia sempat dipenjara 5 bulan karena penghinaannya terhadap Kristen. Atau juga Ustazah Irena Handono. Dia mengaku mantan biarawati. Dalam ceramahnya dia juga suka sekali menjelek-jelekan Kristen. Para mu'alaf semacam ini adalah kumpulan orang-orang yang membahayakan persaudaraan kita sebagai satu bangsa. Nah, dalam hal ini, Agustan mungkin perlu belajar dari putrinya, Zeldia. Gadis ini nampak sangat sayang pada ayahnya. Ketika Agus sakit, Zeldia yang merawatnya. Tapi yang penting, Zeldia ini beragama Kristen. Dia adalah putri dari pernikahan Agus pertama. Agus berpisah dengan ibu Zeldia sejak Agus menjadi mu'alaf. Agus terlihat berharap sekali Zeldia mengikuti jejaknya masuk Islam. Ada sebuah video yang menampilkan Agus dan putrinya ini bercakap-cakap. Dalam percakapan itu Agus bilang bahwa jutaan orang Indonesia mendoakan agar Zeldia masuk Islam. Agus menyatakan kalau Zeldia masuk Islam, dia akan membuat pesta besar. Bahkan Agus mencecar keyakinan Zeldia tentang Tuhan Yesus. Tapi dengan santun, gadis cantik ini selalu menolak permintaan ayahnya. Dan Zeldia dengan penuh hormat menyatakan bahwa dia tetap mendoakan sang ayah tetap dengan keyakinannya, tapi berkurang marah-marahnya. Zeldia ini sangat mengagumkan. Saya berharap Agustan mau belajar dari sang putri. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat, bangsa ini akan selamat. Ya, jadi jelas ya guys, apa yang dikatakan oleh Bang Ade Armando tentunya ini yang masuk akal dan bisa dinalar oleh pikiran waras kita. Ya, biar melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Terima kasih juga kepada Bang Ade Armando yang telah memberikan pencerahan bagi setiap kita yang sedang menonton video ini. Tuhan memberkati. God bless you.